Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan 19. Kita akan belajar tentang unsur-unsur penyusun bentuk aljabar dan sekaligus belajar tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Kemudian yang kedua adalah mengetahui unsur-unsur bentuk aljabar yang terdiri atas koefisien, variabel, dan konstanta. Kemudian yang ketiga adalah menentukan bentuk aljabar berdasarkan sukunya. Yang keempat adalah mampu menyederhanakan bentuk aljabar. Ya, jadi ini 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, pertama kita masuk ke nama-nama bentuk aljabar berdasarkan sukunya. Jadi suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, ini contohnya nama-nama bentuk aljabar berdasarkan sukunya. Ada suku 1 itu namanya monomial. Ya, bentuk aljabar yang terdiri dari satu suku. Jadi mono itu artinya satu. Mono itu artinya satu. Jadi kalau monomial itu artinya satu suku satu. Seperti ini contohnya. Ada dua ini adalah konstanta, ada x atau 2x. Ini digabung 2 dengan x-nya. Nah, ini namanya juga tetap satu suku. Kecuali ini 2, ini 1, ini juga 1, tapi kalau dia seperti ini juga namanya satu. Walaupun di sini ada 2 dan ada x. Kemudian yang kedua ada namanya suku 2, binomial. Jadi bi artinya di sini adalah 2. Binomial artinya adalah suku 2. Jadi bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku. Contohnya seperti ini. 2x ditambah 4. Jadi ini satu suku, 2x satu suku, dan 4 adalah satu suku. Jadi ini satu suku. Nah, ini terdiri dari 2 suku. Kemudian ada namanya trinomial. Trinomial itu artinya suku 3. Ya, suku 3. Nah, bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. Nah, ini satu suku, 2x ini satu suku, 3y ini satu suku, dan 7 ini juga adalah satu suku. Jadi trinomial adalah bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. Kemudian ada namanya polinomial. Poli ini artinya banyak. Nah, jadi polinomial adalah bentuk aljabar yang tersusun dari lebih dari 3 suku. Jadi polinomial ini lebih dari 3 suku. Jadi kalau 1 itu mono, 2 itu binomial, 3 itu 3. Nah, kalau poli itu banyak, lebih dari 3 suku. Contohnya seperti ini. 2x tambah 3y tambah 4z tambah 5. Nah, ini lebih dari 3 suku. Nah, kemudian kita masuk ke unsur-unsur bentuk aljabar. Unsur-unsur bentuk aljabar itu ada 3. Yang pertama adalah koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Variabel. Kedua adalah variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi dia berupa lambang kayak tadi ada x, y, z, a, b, c. Nah, itu namanya variabel. Kemudian ada konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan. Jadi konstanta itu dia berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Tidak ada variabelnya, tidak ada x, y-nya, tidak ada. Itu namanya konstanta. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada bentuk aljabar 2x tambah 4. Yang mana koefisien di sini? Nah, 2 ini adalah koefisien. Faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar ini adalah koefisien. Jadi dia ada variabelnya, ini namanya koefisien. Bilangan pada bilangan nih yang terdapat pada bentuk aljabar yang ada variabelnya. Jadi ini adalah koefisien. Kemudian variabel. Nah, ini x ini adalah variabel yang tadi kita belum tahu berapa nilainya. Jadi dia berupa lambang, yang bisa x, bisa y, bisa z, bisa p, q, dan lain-lain. Jadi ini bisa berupa apa saja, dia berupa lambang pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Kemudian konstanta. Nah, ini konstanta adalah ini bilangan yang tidak ada variabelnya, dia cuma berupa bilangan saja. Itu tadi. Jadi ini adalah contoh. Ini adalah unsur-unsur bentuk aljabar beserta contohnya. Kemudian kita masuk ke pengelompokan suku-suku sejenis. Tadi kita sudah belajar suku-suku. Nah, ini suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Jadi variabelnya maupun pangkatnya itu sama. Contohnya seperti ini.
Kelompokkanlah suku sejenis dari bentuk aljabar berikut. Nah ini 2x, ini adalah bentuk aljabar 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurang 5y. Nah di sini ada dua variabel, ada variabel x dan ada variabel y. Ayo sekarang kita coba kelompokkan berdasarkan suku-suku yang sama. Jadi kita ambil yang sukunya sama. Ini kita kelompokkan memiliki variabel yang sama nih, 2x dengan 4x. Tadi kan 2x dengan 4x, ini variabelnya sama nih, ini 2 dan 4. Kemudian 3y dan min 5y, variabelnya sama-sama y. Sehingga ini seperti ini, 2x ditambah 4x ditambah 3y dikurang 5y. Nah ini sudah kita kelompokkan sama-sama x dengan sama-sama y. Sekarang kita masuk ke menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi langkah-langkah menyederhanakan bentuk aljabar itu, yang pertama kelompokkan suku sejenis, kemudian yang kedua jumlahkan atau kurangkan koefisiennya. Contohnya, sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. 4x ditambah 9y ditambah 2 dikurang 5x dikurang 2y ditambah 3. Nah, yang pertama itu kita kelompokkan suku sejenis. Kita kelompokkan suku sejenisnya. Jadi ini 4x dengan 5x. Nah ini 4x dengan 5x. Kemudian 9y dengan 2y ini. 9y dengan 2y. Kemudian yang berupa konstanta ini 2 dengan 3. Nah ini berarti 4x dikurang 5x. 9y dikurang 2y ditambah 2 ditambah 3. Langkah yang kedua adalah operasikan koefisien dari masing-masing suku. Nah ini 4 dengan 5, yang mana koefisien di sini? Ini koefisien 4, ini koefisien 5. Berarti kita operasikan karena ini adalah selisih, 4 dikurang 5. Nah, x-nya kita taruh di luar, ditambah ini juga koefisiennya 9 dengan 2, berarti 9 dikurang 2. Dan ini tetap 2 tambah 3 karena dia tidak memiliki variabel. Ya. Nah, sehingga hasilnya menjadi 4 dikurang 5 itu adalah min 1. Min 1x ditambah 9 dikurang 2 itu 7. 7y ditambah 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya menjadi min 1 kali x itu kita bisa tulis min x saja. Karena min 1 itu hasilnya tetap 1. Tetap x. Jadi 1 kali x hasilnya tetap x. Jadi kita bisa tulis min x saja. Min x ditambah 7y. 7 kali y itu artinya 7y ditambah 5. Jadi bentuk sederhana dari 4x ditambah 9y ditambah 2 dikurang 5x dikurang 2y ditambah 3 adalah min x ditambah 7y ditambah 5. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari bentuk aljabar yang ini. Oke. Dan ini kemudian kita coba ini latihan. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. 9a kuadrat ditambah 3ab dikurang 7b kuadrat dikurang 12a kuadrat ditambah 6ab ditambah 2b kuadrat. Sekarang kita lihat di sini ada berapa suku. Ada a kuadrat, ada ab, dan ada b kuadrat. Nah, sekarang coba kita sederhanakan. Kita kelompokkan 9a yang memiliki variabel a kuadrat, sama-sama a kuadrat, itu 9a kuadrat dengan 12a kuadrat. Nah ini berarti 9 dikurang 12a kuadrat. Kemudian AB yang 3 dengan 6, 3 ditambah 6 AB. Kemudian mana lagi? B kuadrat, sama-sama B kuadrat, berarti ditambah min 7 ditambah 2 tambah min 7, ini min 7 ditambah 2b kuadrat, hasilnya menjadi 9 kurang 12 itu min 3. 9 dikurang 12 itu min 3. Ini 3 tambah 6 itu 9. Min 7 ditambah 2 itu min 5. Jadi hasilnya adalah min 3a kuadrat ditambah 9ab dikurang 5b kuadrat. Oke. Ini silakan nanti dipelajari ulang, kemudian kerjakan tugas yang ada di menu tugas, ikuti instruksi yang ada. Sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.